Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang di Langit. Kali ini saya akan coba menginstal bahasa pemrograman R, yaitu yang biasa digunakan untuk data science ya. Dia itu mirip seperti SPSS, atau untuk logikanya itu hampir mirip kayak yang ada di MATLAB ya, atau Scilab dan jenisnya. Langsung aja kita masuk ke VirtualBox. Masuk ke Starbucks, lalu saya menggunakan Raspberry Pi yang ini. Sama aja sih sebenarnya. Zoom, kita open. Oke. Jadi untuk bahasa pemrograman R ini biasa cocok digunakan untuk orang-orang yang hobi di bidang data science ya. Dan saya akan mencobanya menggunakan di Raspberry Pi, dikarenakan Raspberry Pi itu tidak saya sudah mencoba di Parrot itu untuk penginstalan RStudio nya itu yang 64 bit bisa, tapi kan untuk Raspberry Pi itu memang arsitekturnya hanya 32 bit setahu saya. Jadi akan saya coba menggunakan RStudio Cloud di sini. Jadi RStudio itu kayak seperti IDE-nya gitu ya, untuk interface-nya biar lebih menarik. Oke, langsung saja kita buka terminal. Yang pertama itu kita sudo apt min-get update ya. Update gitu aja, sama aja. Ini untuk mengupdate repository-nya biar nanti tidak crash ya ketika menginstal aplikasi. Oke, nah di sini ada list upgradable, ada banyak yang belum di-upgrade ya, itu nggak masalah. Kita clear, lalu sudo apt min-get install rbase ya, rbase. Nah ini sepertinya saya sudah pernah menginstal ya. Nah di sini ada 291 not upgrade, ini nggak masalah sih, kita clear aja. Ini udah terinstall ya dia, already news version. Kita clear, lalu kita buka R. Nah di sini udah bisa untuk R-nya. Kita tinggal seperti ini, misal A, kita bikin variabel baru, misal 1 2 3 4 5, lalu kita enter. Maaf, ini ada C nya. Oke, kayak gini ada C seperti ini, kita clear bisa nggak? Kita Ctrl L. Oke, tadi kan ada variabel ini ya, A ya, jadi kita coba cetaknya itu bisa print. Kita coba print, jadi seperti ini print. Bisa kalian jadikan matriks juga bisa. Ini saya akan coba jadikan seperti kurva ya, plot A gini. Oke, jadinya seperti ini, dia terus meningkat seperti ini. Ini berhubung nggak ada garisnya ya, itu nanti ada kayak semacam numpy kalau di Python. Ini seperti library-nya lah, nanti ada lebih lanjut. Nah ini saya tidak akan ngoding di sini, saya akan coba ngoding di browser ya, RStudio browser, di cloudnya maksud saya. Ini udah terinstall dia. Ini mungkin untuk meloadnya cukup lama ya. Oke, kita ketikkan rstudio.cloud, kita masuk, kita perbesar. Oke, lalu already user, terserah kalau belum membuat sih bikin dulu sih. Ini berhubung saya sudah punya akunnya ya, login dengan Google. Oke, ini akun sampah ya ini, DTF. Oke, coba masuk. Oke, ini kita save aja. Oke, kalau sudah bisa langsung. Ini kan saya sebelumnya sudah membuat project ya, ini saya membuat project lagi. Ini deploymentnya cukup memakan waktu ya, saya kurang tahu kenapa untuk deployment project. Oke, deployment. Oke, ini udah
Nah, jadi ini konsol ini kayak ada di ini ya, di terminal. Terus yang sebelah kanan ini coba saya view full screen. Oke, ya gini lumayan lah. Meskipun tetap kecil ya. Ini yang ada di sini tuh project-project kita. Ini kita file atau bisa langsung plus ini. Kita file, new file, R script. Ini saya save sebagai program 1 gitu aja. Program 1. Oke, program 1. Di sini emang kecil ya tampilannya. Nah, di sini kita coba membuat program yang sederhana. Kita ketikkan data dulu untuk men-set datanya. Datanya misal 10, 30, 20, 50, berapa lagi, 40 ya, 5 data gitu aja. Lalu untuk mencari mean itu cukup mudah, bisa menggunakan metode, bisa juga tidak ya. Sebentar. Oh, ini gini. Salah ya. Oh ya benar, ada J-nya. Soalnya dia itu semacam apa ya? Semacam, kalau di sini nyebutnya itu vektor, tapi kalau di bahasa programan biasanya itu nyebutnya array ya. Lalu untuk mencari mean cukup mudah, cuma gini aja, data. Oh maaf. Data, lalu median juga data, tapi terkhusus untuk modus ini saya akan membuat function baru untuk modus, untuk pembuatan modus. Untuk modus itu kita bikin gini aja, modus. Untuk modus kita seperti ini, function. Jadi ini yang menandai ya, function. Lalu ini parameternya berarti kan data ya. Ini nanti bisa diatur, pokoknya terserah sih untuk parameter. Pokoknya kan kita butuh parameter yang bentuknya itu vektor atau array. Lalu ini data unik, data.unik. Pengetikan di R itu umumnya sepertinya dot gini ya, bukan seperti ini. Jadi setahu saya sih ada titiknya seperti itu. Kemudian kita simpan lagi data unik itu untuk mencari nilai unik dari data. Kemudian data unik ini indeksnya kita cari which max, data yang terbesar, which max. Oke. Dengan tabulet datanya itu match dengan maksudnya match dengan data dan data unik, match dengan data dan data unik. Oke, kayak gini ya. Ini coba saya geser ke kanan biar agak jelas, geser ke bawah aja. Oke, kayak gini. Ini udah selesai sih, tinggal. Tapi kelemahannya ini, program simple ini, misal datanya semua sama, itu nggak bisa nampilin semua. Soalnya kan ini belum disimpan di dalam suatu vektor atau array kan. Jadi ini kita tambahi datanya, misal, oh ini belum kita cek ya. Ini kita seleksi dulu, lalu kita run, atau bisa control enter. Nah, di control enter ini di tabel environment ini, fungsinya akan tambah ada modus. Di sini kita control enter juga, value-nya juga tambah jadi data. Lalu mean data ini kita jadikan data mean gitu aja, data.mean. Kita masukkan variabel aja. Terus ini juga sama, data.median. Kita jadikan variabel. Lalu kita run dua-duanya. Oke. Ini kekecilan ya. Oh maaf, mungkin harus satu-satu ya. Ini kita run. Oke, jadi ada data mean, data median. Bener nggak kira-kira? Cara ngeceknya gimana? Kan ini, oh ini bener ya berarti. Ini kan nggak root sih maksud saya. Bisa seperti ini, data.sort, lalu sort data kayak gini.
Oke, jadi untuk sortnya itu 10, 20, 30, 40, 50. Jadi mean dan medianya memang sama ya, 30. Meannya memang 30. Coba kita tambah. Jadi misal 20 lagi, lalu kita tambahi data dengan data modus. Kita panggil fungsi modus yang kita jalankan, kita buat tadi, modus data. Kayak gini. Ini kita update dulu ya, jangan lupa. Ini kita run dulu biar datanya berubah jadi 1 sampai 6 ya. Lalu kita run lagi untuk sortingnya. Lalu mean modusnya. Nah, modusnya 20 dikarenakan apa? Yang paling banyak kan 20. Tetapi kalau misal ada data yang sama lagi, misal 30, nah itu dia nggak bisa menyimpan dua-duanya, hanya salah satu aja. Kita cetak modus, nah cuma satu aja kan modusnya. Jadi kayak gitu, modusnya satu aja, lalu data sortnya udah benar. Nah, selanjutnya saya pengen membuat data di sini. Program yang ingin saya buat itu semacam matriks sederhana sih, matriks sederhana dimana nanti mungkin menampung data-data COVID ya, secara sederhana aja. Ini misal data kalian kehapus ya, yang function ini bisa kok kayak gini. Kalian klik function data, nah di sini udah muncul untuk modusnya data seperti itu sih, unik. Ini juga bisa kalian jadikan matriks, tapi ini belakangan aja. Kita bikin file baru, new file R script. Oke, ini kita bikin baru aja ya. Kita save program 2. Oke, program 2. Lalu datanya bebas. Misal saya pakai data 13, 20, 23, 10, 27. Acak sih random. Oke, ini maaf ada C nya. Oke, setelah gini ini saya jadikan data COVID ya, COVID harian gitu aja, misal gitu aja, data COVID harian. Lalu apalagi ya, data COVID harian, data COVID di Jawa Timur misal, data Jawa Timur gitu aja lah biar nggak kepanjangan. Data Jawa Timur, lalu data Jawa Barat, lalu data Jawa Tengah. Oke, di Jawa lah pokoknya, bebas. Oke, jika semacam ini. Untuk orangnya misal ini di Jawa Timur random ya, ini menurun sih, meningkat terus menurun. Terus misal di Jawa Barat itu, ini hanya misal aja, misal 1, 6, 3, 8, 10, 20. Ini datanya tak samain aja ya. Ini saya cek dulu sih, saya cek dulu untuk ini, kita gini. Ini saya cek dulu panjangnya ini berapa. Print length dari data Jawa Timur. Saya males ngitung ya, jadi mohon maaf. Kita enter. Oh ya, ini kan datanya jadi tambah banyak ya. Ini dihapus aja, nggak masalah. Hapus. Oke, bersih. Kan tinggal update nanti data Jawa Timur. Oke, lalu kita print berapa panjangnya. Panjangnya 11. Maaf, panjangnya di sini ada 11. Kita clear di sini, berarti panjangnya 11 ya. Oke, berarti kita bikin data yang panjangnya 11. 1, 6, 3, 6, 7, 7, 8, 9. Oh, jangan 9, 10 misal gitu. Misal langsung 0. Berapa ini? Kita coba
biar menyesuaikan aja sih. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Oke, ini yang Jawa Tengah ini misal 100, 90, 80, 70, 60, 55, 50, 45, 9, 10, 11, misal gini. Kita kontrol enter semua. Oke. Oh ya, harus satu-satu kayaknya. Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah belum. Oke, ini datanya. Maaf nggak bisa diperbesar lagi. Oh ya, saya kecilkan ya. Mungkin segini aja. Nah, kalau kita print, oke, kita lihat untuk Jawa Barat itu 10 kurang 1 berarti 2 gitu aja. Oke, ada yang error. Apa tadi? 11 Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 11, Jawa Barat 11. Oke, udah 11 semua, udah sama datanya. Sekarang saya pengen masukin ke data COVID, data.covid. Caranya gini ya. Ini kita ketik semua data Jawa Timur, data Jawa Barat, data Jawa Tengah. Oke, kemudian ini enggak, C, maaf, ada C nya. Oke, gini bisa enggak? Oke, bisa. Lalu data.covid.matrix itu kita jadikan matriks atau tabel ke apa ini, data.covid lalu dengan row ya, by row. Soalnya kalau kita print nggak pakai by row apa-apa gitu, itu bisa jadi lurus satu aja ya nanti matriksnya. By row-nya itu true, soalnya defaultnya itu false. Row itu baris ya, seingat saya baris sih. And row 11 ya. Ini kan ada 11. Oh, kayaknya sih per minggu ya. Jadi 7 hari aja wis. Berarti 7, 8, 9, 4 dihapus ya. Oke, 4 data dihapus, mohon maaf. Oke, 4 data dihapus biar, soalnya saya akan nantinya saya rencana per minggu sih. Oke. Lalu by row-nya ini 7. Datanya 7. Oke. Kayaknya udah sih. Coba. Oke, ini udah nggak error. Kita lihat data COVID. Bisa nggak? Matrix. Oh, loading masian. Oke, jadi ini. Kayaknya salah. Bukan by row. Kita close. Bukan by row, sorry, by column mungkin ya. Ini nggak usah ya berarti. And row, and call, bisa nggak? And column. Coba gini. Ada yang error kah? Run. Oke, aman. Kita cek data COVID. Nah, kayak gini. Jadi data COVID hari pertama di Jawa Timur. Nah, ini kan masih 1, 2, 3 gini ya. Untuk ngasih nama gimana sih? Kasih nama cukup gini sih, hari. Kita cetak harinya dulu. Hari. Misal C.
ya pasti Senin, Selasa. Ini untuk yang R ini petik 2 petik 1 itu sama aja datanya, yaitu karakter, sama-sama karakter. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maaf, Jumat gitu aja wis. Sabtu, Minggu. Oke, kayak gini tuh, 2, 4, 5, 6, 7. Oke, udah. Kemudian cara ngasih nama gimana ya, tinggal gini, nama dot apa ini, data covid ya. Ini variabel sih, variabel aja, bebas. Nama data covid. Nama data covid itu kita cek ini, lalu kita choose yang maaf, saya agak lupa. Kita pilih yang kita isi sih, bukan kita pilih, kita isi Jawa Timur gitu, Timur. Jawa Timur, lalu Jawa Barat. Ini cuma bentuk variabel aja ya, Jawa Tengah. Oke, kayak gini. Kemudian kita enter, lalu nama kolom bebas sih ini. Enggak sih, maaf, enggak. Call names ini kita isi data covid, matrik, data covid matrik sama dengan hari. Bener nggak? Insya Allah bener sih. Nanti misal kebalik ya tinggal diganti aja. Names data covid matrix ini jadi nama data covid ya, nama data covid. Oke, ini kita run dulu, kita compile lah istilahnya biar masuk ke sini. Lalu ini kita compile juga, lalu yang terakhir kita coba cek langsung ya matriknya bener nggak. Oke, ini yang belum ke compile ini ya, 1, 2, 3 masihan, tapi Senin sampai Minggunya sudah ke compile. Nama data covid, coba ini belum tak compile kah? Udah, barisnya udah. Coba kita close, kita compile semua dulu, run. Oke, data covid udah aman. Coba kita klik lagi, kita cek. Oke, udah bisa. Mungkin tadi belum ke compile. Nah ini jadi Jawa Timur di hari Senin, Selasa, Rabu ada peningkatannya, ada meningkat atau enggak gitu sih, ada peningkatan atau enggak. Mungkin untuk penjumlahan dan lain-lain di dalam matrik itu bisa kayak gini ya, sedikit lupa sih. Mean coba aja kita call, saya lupa untuk sedikit lupa untuk pengoperasian lebih lanjutnya, jadi seperti itu dulu sih. Jadi hasil aplikasi yang saya buat kayak gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, data covidnya seperti ini. Nah, data covid itu bisa diunduh di bisa diunduh di
dataset ya, dataset COVID-19. Nah, jadi mengolahnya itu nanti di sini ya, di R Studio. Jadi mana data COVID. Nah, ini ada yang Excel, XML, JSON. Nah, saya rekomen yang Excel aja sih, biar langsung ke compile. Kita buka. Oke. Jadi untuk mengakumulasikan dan lain-lain itu RStudio rekomen sih. Masih run. Mana tadi? Oke, nah ini ada day, hari, bulan, tahun, country, Afghanistan mungkin ya, ini nggak tahu, AFG. Nah, ini ada sangat-sangat banyak. Nah, misal nggak mau cari datanya, ya udah, tinggal cari data setnya aja, lalu diimport di sini. Bisa seperti ini, file, import dataset, lalu formatnya ini apa? Formnya bisa SPSS, Excel, kayak gitu ya. Misal Excel. Nah, ini tapi harus install package dulu, nggak masalah, kita install. Coba kita buka lagi, bisa nggak? Soalnya ini di cloud ya, saya kurang tahu kalau cloud. Ini juga agak lemot. Kalau nggak bisa ya mungkin lain waktu. Ya, jadi intinya seperti itu dulu. Saya ingin membuat data COVID. Oh, ini masih install dia. Saya membuat data COVID nanti dan diakumulasikan lah, khususnya di kampus-kampus, mungkin di sekitaran daerah Malang. Import Excel data, kita browse. Ini di cloud ya soalnya. Kita masuk ke home. Oh, ini nggak bisa, ini punyanya cloud. Kita harus bentar, cancel. Ini kita harus import dulu sih ke cloudnya ini. Home directory ya, cloud project home. Nah, ini kan nggak bisa. Coba cek lagi. Oh, nggak bisa. Jadi ada importnya lagi, mungkin nanti lebih lanjut. Seperti itu dulu sih untuk importnya, soalnya ini di cloud ya, saya belum mencoba sih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Kalau seperti itu dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.